Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di suatu desa kecil yang terletak di kaki bukit, hiduplah seorang wanita tua bernama Ibu Karta. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang, namun juga penuh penderitaan. Sejak muda, Ibu Karta telah berjuang dengan keras untuk hidup. Namun hidupnya penuh dengan kisah yang tak terungkap, terutama soal anak yang ia cintai, namun terpisah darinya selama puluhan tahun. Kehidupan Ibu Karta dimulai dengan kebahagiaan. Ia menikah dengan seorang pria yang ia cintai, dan mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik, yang mereka beri nama Lestari. Lestari adalah segalanya bagi Ibu Karta, kebahagiaan dan harapan hidupnya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika Lestari baru berusia 5 tahun, suami Ibu Karta meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah drastis. Ibu Karta berusaha keras untuk membesarkan Lestari sendirian. Ia bekerja sebagai buruh tani, menjual hasil kebun dan berjualan kue di pasar untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Meskipun hidupnya penuh dengan perjuangan, Ibu Karta selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Lestari. Ia tak pernah ingin anaknya merasa kekurangan. Ia ingin Lestari tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bahagia, seperti yang selalu ia impikan. Namun, kehidupan yang keras itu membawa Ibu Karta pada sebuah pilihan yang sangat berat. Saat Lestari berusia 7 tahun, Ibu Karta terpaksa harus menerima tawaran seorang saudara jauh yang tinggal di kota besar. Saudara tersebut menawarkan untuk mengadopsi Lestari, memberikan pendidikan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. Dengan berat hati, Ibu Karta mengizinkan anaknya pergi. Ia merasa ini adalah keputusan terbaik untuk masa depan Lestari, meskipun hatinya hancur. Lestari dibawa pergi ke kota besar, sementara Ibu Karta tinggal kembali di desa yang sepi. Meskipun ia berusaha tegar, hari-harinya sepi tanpa tawa anak kecil yang biasanya menyemangati hidupnya. Setiap malam, Ibu Karta menangis, merindukan suara tawa Lestari, merindukan sentuhan tangan kecil anaknya. Ia berdoa setiap malam agar suatu hari, Lestari akan kembali kepadanya. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, Ibu Karta menua dan kesehatannya mulai terganggu. Namun, ia tetap setia menunggu kabar dari anak kandungnya yang telah ia serahkan. Ia tidak pernah sekalipun menyesali keputusannya, karena ia tahu bahwa itu adalah keputusan yang penuh kasih. Namun, seiring berjalannya waktu, Ibu Karta mulai merasa semakin jauh dari Lestari. Tidak ada kabar, tidak ada surat, tidak ada tanda-tanda bahwa anaknya masih mengingatnya. Lestari tumbuh dewasa di kota besar, mengenyam pendidikan yang baik dan berhasil mencapai banyak hal. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada yang hilang. Meskipun ia memiliki semua yang diinginkan dalam hidupnya, ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Ia merindukan ibu kandungnya. Namun kebanggaan yang mengikatnya di kota besar membuatnya enggan untuk kembali. Ibu Karta hanyalah kenangan dari masa lalu yang terasa semakin kabur. Namun, satu hari, sebuah surat dari desa tiba di meja Lestari. Surat itu adalah surat yang ditulis oleh seorang sahabat lama Ibu Karta, yang menceritakan kondisi terakhir Ibu Karta yang sedang sakit keras. Surat itu berisi permohonan terakhir dari Ibu Karta, meminta agar Lestari kembali, setidaknya untuk melihatnya untuk terakhir kali. Lestari duduk terpaku di depan surat itu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa terlambat. Ia merasa bersalah. Seumur hidupnya, ia selalu berpikir bahwa Ibu Karta tidak membutuhkan dirinya, bahwa ibu sudah memiliki kehidupan baru tanpa dirinya. Namun, ternyata, di balik semua itu, Ibu Karta selalu memikirkan dan merindukannya. Dengan hati yang penuh penyesalan, Lestari memutuskan untuk kembali ke desa, untuk mencari ibu kandungnya yang telah lama hilang dari kehidupannya. Ia berharap, meskipun terlambat, ia masih bisa memberi kebahagiaan terakhir untuk ibu yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Perjalanan Lestari kembali ke desa itu bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin. Setiap langkahnya menuju rumah Ibu Karta, ia merasakan beban yang semakin berat.
Apakah masih ada kesempatan bagi mereka untuk saling memaafkan, untuk saling menemukan kembali ikatan yang dulu terputus? Perjalanan Lestari menuju desa membawa banyak perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun dinding tebal di hatinya, dinding yang menutupi rasa bersalah, penyesalan, dan perasaan tak terucap tentang ibu yang telah ia tinggalkan. Setiap kilometer yang ia tempuh seakan mengingatkan akan semua kenangan yang pernah ada. Kenangan tentang tawa riang, tentang suara lembut ibu yang selalu menenangkan setiap ketakutan di hatinya. Namun, semuanya seolah terkubur di bawah lapisan waktu yang semakin tebal. Lestari tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan ini, meskipun itu menyakitkan. Sesampainya di desa, Lestari merasa sangat asing. Desa yang dulu dipenuhi dengan suara kicauan burung, tawa anak-anak bermain, dan hiruk-pikuk pasar kini tampak sepi dan sunyi. Jalan-jalan yang dulu ia kenal kini tampak berbeda, terkubur dalam kenangan masa kecil yang hampir terlupakan. Rumah-rumah sederhana yang dahulu penuh dengan kehidupan kini terlihat usang dan terabaikan. Lestari merasa seperti orang asing di tempat yang dulu menjadi rumahnya, tempat ia dibesarkan. Ia melangkah pelan menuju rumah yang dulu menjadi rumahnya bersama ibu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi menahan langkahnya. Lestari tidak tahu apa yang akan ia temui di sana. Apakah Ibu Karta masih mengenalnya, atau apakah ia akan disambut dengan amarah dan kekecewaan? Namun, satu hal yang pasti, Lestari tahu ia harus menghadapi kenyataan ini, menghadapi ibu yang telah lama ia tinggalkan. Rumah itu tampak lebih tua dari yang ia ingat. Dindingnya yang dulu terbuat dari kayu kini terlihat rapuh dan hampir runtuh. Pintu depan yang dulu selalu terbuka untuknya kini tertutup rapat, seakan menandakan adanya sesuatu yang hilang. Lestari mengetuk pintu dengan gemetar, menunggu jawaban dari dalam. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita tua dengan rambut putih memutih muncul di ambang pintu. Wajahnya sudah banyak dihiasi keriput, dan matanya yang dulu cerah kini tampak redup, namun masih memancarkan kasih sayang yang dalam. Itu adalah Ibu Karta, ibu kandung yang telah lama ia tinggalkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada wajah Ibu Karta. Wajah itu penuh dengan kesedihan, tetapi juga kebahagiaan yang tak terucap. Lestari, suara Ibu Karta terdengar lemah, namun penuh harap. Lestari berdiri terdiam di depan pintu, matanya berkaca-kaca. Ia hampir tidak bisa berkata-kata, mulutnya terasa kering, dan hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan penyesalan. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ia kembali. Namun ia merasa seperti seorang yang telah mengecewakan ibu yang memberinya kehidupan. Ibu Karta tersenyum lemah, meskipun tubuhnya tampak sangat lelah. "Aku tahu kau akan datang," katanya pelan. "Aku tahu kau tidak akan pernah melupakan ibu." Lestari akhirnya terisak. Semua rasa bersalah, penyesalan, dan perasaan yang selama ini terpendam akhirnya keluar begitu saja. "Maafkan aku, Bu," isaknya. Aku tidak tahu betapa ibu menderita tanpa aku. Aku terlalu sibuk dengan hidupku sendiri, dan aku meninggalkan ibu sendirian." Ibu Karta menatap Lestari dengan penuh kasih sayang, meskipun mata tuanya terlihat berkaca-kaca. "Anakku, hidup ini penuh dengan pilihan. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku tahu kau harus mencari kehidupanmu sendiri. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, Lestari." Tanggapan Ibu Karta itu seakan menghancurkan seluruh pertahanan yang dibangun Lestari selama ini. Ia merasa hancur, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasakan kehangatan kasih sayang yang begitu dalam. Ibu Karta bukan hanya mengampuni Lestari, tetapi juga menerima segala kesalahan dan penyesalannya tanpa syarat. Ibu Karta menggenggam tangan Lestari dengan lembut. "Jangan pernah merasa bersalah. Aku tahu kau telah berusaha keras untuk menjadi orang yang baik. Aku hanya ingin kau tahu, aku selalu menunggumu, selalu berharap kau kembali padaku." Lestari menangis dalam pelukan Ibu Karta. Begitu banyak waktu yang hilang, begitu banyak kata yang tidak terucap, tetapi sekarang, ia merasa ada kelegaan yang mendalam. Ia merasakan cinta yang tak terhingga dari ibu yang selalu ada untuknya,
meskipun jarak dan waktu telah memisahkan mereka. Kehangatan pelukan Ibu Karta adalah pengingat bahwa meskipun dunia telah berubah, cinta seorang ibu tidak pernah pudar. Saat itu, Lestari tahu bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang penyesalan dan permintaan maaf. Ini adalah tentang menemukan kembali ikatan yang telah terputus lama, menemukan kembali rasa kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan menerima kenyataan bahwa meskipun hidup telah membawa mereka ke jalan yang berbeda, cinta dan pengorbanan ibu tidak akan pernah hilang. Ibu Karta mengundang Lestari masuk rumah. Mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, berbicara tentang kenangan masa lalu, tentang masa-masa ketika Lestari masih kecil dan penuh tawa. Meski banyak waktu yang telah hilang, keduanya tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, banyak waktu yang harus dihabiskan bersama. Namun, yang terpenting, mereka kembali bersama, dan itu sudah cukup untuk membawa kedamaian di hati masing-masing. Hari-hari pertama Lestari di desa itu penuh dengan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun suasana desa terasa jauh lebih tenang dan sepi daripada kehidupan kota besar yang biasa ia jalani, ada kedamaian yang tak tergantikan di sini. Ia mulai kembali belajar untuk meresapi setiap detik yang ia habiskan bersama Ibu Karta, meskipun waktu yang terbuang begitu banyak. Ibu Karta yang kini semakin lemah namun masih penuh semangat, dengan sabar menceritakan segala kisah hidup yang selama ini terpendam dalam hatinya. "Kau tahu, Lestari, aku tidak pernah berhenti mencintaimu meskipun kau jauh di sana," kata Ibu Karta suatu pagi. "Setiap malam, aku berdoa agar Allah memberikanmu kebahagiaan dan kesehatan. Aku selalu berharap kau akan kembali padaku." Lestari hanya bisa menatap Ibu Karta dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa begitu banyak penyesalan yang menyelimuti hatinya. Seiring berjalannya waktu, Lestari mulai menyadari betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan Ibu Karta. Betapa Ibu Karta tidak pernah menyerah, tidak pernah meragukan keputusan yang telah dibuat, meskipun hidup mereka penuh dengan kesulitan. Meskipun Ibu Karta semakin lemah, ia tetap berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang pada Lestari. Setiap hari, Ibu Karta akan membangunkan Lestari dengan secangkir teh hangat, mengajak berbicara tentang kehidupan, dan bertanya tentang segala hal yang terjadi di kota besar. Lestari merasa hancur setiap kali mendengar Ibu Karta bercerita tentang betapa ia merindukannya. Ibu Karta selalu berpura-pura tegar, tetapi Lestari tahu bahwa di dalam hati Ibu Karta, ada rasa kesepian yang sangat dalam. Waktu terus berlalu, dan meskipun Lestari telah kembali ke desa, ia merasa kesulitan untuk benar-benar menemukan dirinya. Hidup di kota besar telah mengubahnya menjadi seseorang yang sangat sibuk, terjebak dalam rutinitas yang tanpa henti. Ia terjebak dalam dunia yang penuh dengan kesuksesan dan ketenaran, tetapi kini, ia mulai merasa kosong. Kembali ke desa, bertemu Ibu Karta yang penuh dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, memberikan Lestari kesempatan untuk merenung. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah hidup yang selama ini ia jalani benar-benar memenuhi apa yang ia cari? "Bu, apakah kau menyesal karena memutuskan untuk membesarkan aku sendirian?" Lestari bertanya pada suatu malam, saat mereka duduk berdua di beranda rumah sambil memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Ibu Karta tersenyum, meskipun senyumnya tampak lelah. "Tidak, anakku," jawabnya lembut. "Aku tidak menyesal. Meskipun aku harus melewati banyak kesulitan, aku selalu merasa bahagia bisa melihatmu tumbuh menjadi seorang wanita yang kuat dan penuh kasih. Aku tidak perlu lebih dari itu." Kata-kata Ibu Karta membuat Lestari semakin sadar akan betapa besar arti pengorbanan itu. Ibu Karta tidak pernah menginginkan apa-apa selain kebahagiaan untuk anaknya, dan itu adalah hal yang paling berharga baginya. Lestari merasa terharu, dan air mata mulai mengalir dari pelupuk matanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah terlalu fokus pada dirinya sendiri, mengejar impian yang tak pernah ia pikirkan akan membawa kebahagiaan sejati. Kehidupan di desa mulai mengajarkan Lestari banyak hal. Ia belajar untuk mengutamakan kebahagiaan yang sederhana, untuk menghargai momen-momen kecil yang sering terlewatkan begitu saja dalam kehidupan yang sibuk. Ia menghabiskan waktu lebih banyak dengan Ibu Karta, membantu ibu merawat kebun kecil mereka, dan memasak bersama di dapur rumah yang sederhana. Setiap momen itu terasa berharga, meskipun hanya sekejap.
Namun, waktu terus berjalan, dan meskipun Ibu Karta menunjukkan semangat yang luar biasa, ia semakin lemah. Lestari merasa tertekan, karena ia tahu bahwa waktu yang tersisa bersama Ibu Karta sangat terbatas. Ia merasa tidak siap untuk kehilangan ibu yang telah mengorbankan begitu banyak untuknya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Pada suatu sore yang cerah, Ibu Karta meminta untuk berbicara dengan Lestari di halaman belakang rumah. "Lestari," katanya, suaranya serak, "aku tahu waktuku tidak lama lagi. Aku ingin kau tahu, anakku, bahwa hidup ini bukan hanya tentang kesuksesan atau harta. Ini tentang cinta dan pengorbanan. Aku harap kau selalu mengingat itu, dan selalu mengutamakan kebahagiaanmu, kebahagiaan yang sederhana." Lestari menggenggam tangan Ibu Karta dengan erat, menahan air matanya. "Aku akan mengingat itu, Bu," jawabnya dengan suara terbata-bata. "Aku berjanji." Malam itu, Lestari merasa sangat berat untuk tidur. Ia tahu, dalam hatinya, bahwa ia harus siap menghadapi kenyataan yang tidak ingin ia hadapi. Ibu Karta semakin melemah, dan ia merasa semakin tidak siap untuk merelakan perpisahan yang akan datang. Namun, ia juga tahu bahwa cinta Ibu Karta akan selalu hidup dalam dirinya, apapun yang terjadi. Pada pagi yang sejuk itu, desa tampak lebih sunyi daripada biasanya. Suara burung berkicau di kejauhan, angin berhembus pelan, dan daun-daun pohon bergoyang lembut, seakan menandakan bahwa dunia ini sedang menanti sesuatu yang tak bisa dihindari. Lestari duduk di samping Ibu Karta, yang kini terbaring lemah di tempat tidur. Tubuh Ibu Karta yang dulu penuh tenaga kini semakin rapuh. Mata Ibu Karta yang dulu tajam dan penuh kasih sayang kini semakin redup, namun tetap memancarkan kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh seorang ibu yang telah hidup penuh dengan pengorbanan. Ibu Karta terbangun sejenak, dan wajahnya menampilkan senyum yang sangat lembut. "Lestari, kau masih di sini?" Suaranya serak, tetapi penuh dengan kelembutan. "Ya, Bu," jawab Lestari, mengelus tangan Ibu Karta dengan lembut. "Aku di sini, selalu di sini." Ibu Karta mengangguk pelan. "Aku tahu kau akan selalu ada untukku, anakku. Kau adalah anugerah terindah yang pernah aku miliki." Air mata mulai mengalir di pipi Lestari. Ia merasa sangat hancur, tetapi juga sangat bersyukur bisa berada di sisi Ibu Karta pada saat-saat terakhir hidup ibu. Setiap kata Ibu Karta terasa seperti hadiah yang sangat berharga, yang akan ia simpan selamanya dalam hatinya. Meski ia telah banyak kehilangan waktu yang berharga, sekarang ia bisa memberikan kasih sayang yang tulus untuk ibu, menghapus semua penyesalan yang selama ini ia rasakan. Ibu Karta perlahan memejamkan mata lagi, dan untuk beberapa saat, keheningan memenuhi ruang itu. Lestari duduk dengan tenang, memegang tangan Ibu Karta erat-erat, seakan tak ingin melepaskannya. Ia tahu bahwa waktu yang mereka miliki sangat terbatas, dan ia ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Satu-satunya yang bisa ia berikan sekarang adalah cinta yang tak terucap, perhatian yang tulus, dan doa yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Beberapa hari kemudian, keadaan Ibu Karta semakin memburuk. Lestari semakin khawatir, meskipun ia berusaha menunjukkan ketegaran. Setiap malam, ia mendampingi Ibu Karta yang terbaring lemah, berbicara dengan lembut, dan memberikan semangat agar Ibu Karta merasa tenang. Ia tahu bahwa Ibu Karta membutuhkan ketenangan, dan Lestari berusaha menjadi sumber kekuatan bagi ibu, meskipun hatinya sendiri mulai tergerus rasa takut dan kehilangan. Pada malam yang dingin, Ibu Karta akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Tidak ada suara tangisan yang menggema, hanya keheningan yang dalam. Lestari duduk di samping ibu, air matanya tak bisa ia tahan lagi. Semua perasaan yang selama ini ia pendam, penyesalan yang tak terucap, kini pecah begitu saja. Ia memeluk tubuh ibu yang kini tak lagi bergerak, merasakan kehampaan yang begitu dalam, namun juga kedamaian yang luar biasa. Ibu Karta telah pergi, namun cinta yang ia berikan tak akan pernah hilang. Jenazah Ibu Karta dimakamkan di pemakaman desa, dengan hanya beberapa orang yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Lestari berdiri di samping makam ibu, menatap tanah yang mulai menutupi tubuh Ibu Karta. Air matanya mengalir deras,
Namun di dalam hatinya, ia merasakan rasa syukur yang dalam. Meski banyak waktu yang hilang, Lestari merasa bahwa ia telah diberi kesempatan untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada Ibu Karta di akhir hidup ibu. Itu adalah hadiah yang tidak ternilai harganya. Setelah pemakaman, Lestari duduk sejenak di dekat makam Ibu Karta, menenangkan pikirannya. Ia mulai merenung tentang semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Bagaimana hidup yang penuh dengan ambisi, kesibukan, dan pencapaian materi membuatnya lupa akan hal-hal yang sebenarnya penting. Cinta, keluarga, dan pengorbanan adalah nilai-nilai yang seringkali terlupakan ketika dunia memberi terlalu banyak tekanan. Tetapi Ibu Karta telah mengajarkannya kembali tentang makna hidup yang sesungguhnya. Beberapa bulan setelah Ibu Karta meninggal, Lestari memutuskan untuk tinggal di desa itu, menggantikan peran Ibu Karta dalam menjaga kebun kecil mereka yang penuh kenangan. Ia mulai bekerja keras, bercocok tanam, dan merawat rumah yang dulu penuh dengan tawa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa menghargai dan menjaga setiap kenangan yang telah Ibu Karta tinggalkan. Setiap bunga yang mekar di kebun itu mengingatkannya pada kasih sayang ibu, pada setiap pengorbanan yang telah ibu berikan untuknya. Lestari juga mulai terlibat lebih dalam dengan masyarakat desa. Ia membantu mereka dengan berbagai cara, mulai dari membantu pendidikan anak-anak di desa, hingga membuka usaha kecil yang bisa membantu perekonomian sekitar. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar, lebih bermakna, dan lebih mendalam. Ia mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan kesuksesan duniawi, tetapi dengan bagaimana seseorang memberikan kembali kepada orang lain, bagaimana seseorang mencintai dan peduli terhadap sesama. Pada suatu pagi yang cerah, Lestari berdiri di depan kebun kecil Ibu Karta. Ia menatap langit yang cerah, merasakan angin yang menyegarkan wajahnya. Ia tersenyum, meskipun masih ada kesedihan di hatinya. Namun ia tahu bahwa Ibu Karta selalu ada di sana, dalam setiap sudut kehidupannya. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya, kedamaian yang hanya bisa ditemukan setelah melewati banyak ujian hidup. Kini, Lestari tidak lagi merasa kosong. Ia menemukan kebahagiaan yang sederhana, kebahagiaan yang ada dalam setiap momen kecil yang penuh dengan cinta dan perhatian. Ia tahu bahwa meskipun Ibu Karta telah pergi, cinta dan pengorbanan ibu akan selalu hidup dalam dirinya, selamanya. Dan dengan itu, Lestari siap untuk menjalani sisa hidupnya, memberikan yang terbaik untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya, dengan penuh kasih dan pengorbanan, seperti yang telah Ibu Karta ajarkan padanya.